Kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijnders menjadi pemain timnas Indonesia membuat timnas Cina ciut nyalinya. Berbagai pesawar dilakukan untuk meruntuhkan mental pemain timnas Indonesia jelang melawan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu media ternama di negeri tirai bambu, 163.com menulis timnas Indonesia akan kalah walkout melawan Cina dengan skor 0-3 jika memainkan dua pemain baru, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Alih-alih fokus pada strategi atau pemain, media 163.com mengangkat isu proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Media ini bahkan menuduh bahwa Federasi Sepak Bola Cina akan melaporkan ke Federasi Sepak Bola Asia AFC jika kedua pemain baru Indonesia ini dimainkan. Mereka menuding dua pemain naturalisasi timnas Indonesia tidak melalui proses hukum yang baik dan benar. Mereka mengklaim bahwa pengambilan sumpah seharusnya dilakukan di Indonesia bukan di Belanda. Jika dua pemain baru timnas Indonesia ini dimainkan, maka Cina akan mendapatkan 3 poin lewat kemenangan WO dengan skor 3-0 sesuai dengan aturan AFC. Kasus itu akan segera dilaporkan oleh CFA ke AFC, tulis 163.com. Namun tuduhan tersebut memang tidak mendasarkan karena proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara Indonesia. Dimulai dari persetujuan DPR RI hingga keluarnya Kepres yang ditandatangani oleh Presiden RI, Joko Widodo. Begitu juga pengambilan sumpah kedua pemain tersebut dilakukan di kota Brussel sebagai daerah teritorial RI yang ada di Eropa. Bahkan banyak yang menganggap upaya ini hanya mengganggu fokus timnas Indonesia. Apalagi Cina menjadi tim terlemah di grup C pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari dua pertandingan yang sudah dijalani, Cina belum mendapatkan poin. Mereka dibantai oleh timnas Jepang dengan skor 7-0 dan kalah dari Arab Saudi dengan skor 2-1. Di klasemen sementara Cina menempati peringkat ke-6 dengan poin 0. Hasil tersebut membuat Cina bakal gagal lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya peringkat ketiga dan keempat saja yang bisa melanjutkan kualifikasi ke putaran keempat. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders telah mengambil sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di kota Brussel, Belgia pada tanggal 30 September pukul 15.00 waktu setempat. Keduanya telah resmi menjadi pemain tim Garuda. Tim asuhan Sintayong dijadwalkan akan menantang tuan rumah Bahrain tanggal 10 Oktober 2024. Pada tanggal 15 Oktober akan melawan tuan rumah Cina pada laga ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Tambahan dua pemain baru tersebut membuat Merah Putih optimis bisa menyapu bersih dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober 2024 ini. Maes Hilgers akan menjadi sosok yang kokoh menjaga pertahanan Indonesia. Sedangkan Eliano Reijnders lebih komplit lagi. Gelandang energik ini sangat lihai dalam membuka ruang untuk membantu serangan. Gelandang serba bisa milik klub PEC Zwolle lebih lincah dari Marcelino Ferdinand. Maes Hilgers yang saat ini berusia 23 tahun menempati posisi sebagai bek tengah. Pemain milik Twente ini punya darah keturunan Indonesia dari garis ibunya. Sang ibu berasal dari Manado. Maes Hilgers lahir di Belanda tanggal 13 Mei 2001. Maes Hilgers belum pernah memperkuat timnas Belanda senior. Dia hanya sekali memperkuat timnas Belanda U21. Meski demikian, Maes Hilgers menjadi pemain yang sangat menjanjikan. Itu karena dia punya nilai transfer yang cukup mahal. Berdasarkan harga pasaran di transfer market, Maes Hilgers dibanderol dengan harga 120 miliar rupiah. Dia menjadi pemain termahal di skuad tim Garuda Senior saat ini. Ada-ada saja media Cina ini.